Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin sempurna penampilan orang ketiga, semakin banyak pula hutangnya. Mantan akan segera sangat menyesal sudah memilihnya. Ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya, saya pengen menyapa seluruhnya. Sudah lama nih tidak menyapa ya. Adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua ya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri ya, di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Saya doakan semoga kabarnya baik selalu, sehat selalu, mudah rezekinya, dan mudah jodohnya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita ini hidup ya di zaman dimana orang begitu mementingkan yang namanya penampilan. Jadi penampilan itu penting sekali itu. Sehingga agar penampilan kelihatan sempurna, orang sanggup berhutang ke sana kemari. Agar kelihatan keren ya, untuk bisa beli baju bagus, orang berhutang. Agar kelihatan keren, pakai handphone bagus, orang kemudian beli handphonenya dengan nyicil, dengan hutang. Agar pakai mobil bagus kemana-mana, rumah yang mewah, dan seterusnya, yang orang lakukan adalah berhutang. Sehingga zaman sekarang ini, ketika orang kelihatan begitu sempurna penampilannya, untuk menopang penampilan yang sempurna tadi, karena dibutuhkan biaya yang besar ya, orang kemudian juga banyak hutangnya. Nah, maka ketika mantan tertarik kepada orang ketiga, karena melihat penampilan dari orang ketiga yang begitu kelihatan sempurna, ya, cantik, mengkilat, ya, kinclong. Padahal agar mengkilat dan kinclong itu kan orang butuh sering-sering ke salon lah. Dan biaya ke salon juga tidak murah ya. Atau kalau dia laki-laki kelihatan sangat beruang ya, berduit, kantongnya tebel, mobilnya mahal, dan seterusnya. Zaman sekarang bahkan orang punya usaha, punya bisnis pun kelihatan bisnisnya besar. Itu jarang juga tuh yang betul-betul tidak punya hutang. Untuk memperbesar bisnis, orang berhutang, dan seterusnya tadi. Kelihatan karyawannya banyak, tetapi bisnisnya dibiayai dengan hutang. Ya kalau namanya berhutang itu, belum tentu ya orang bisa membayarkan kan. Nah, jadi saat mantan ini terpesona kepada orang ketiga karena kelihatan begitu sempurnanya, zaman sekarang agar kelihatan sempurna penampilan kita, orang melakukannya dengan cara berhutang. Justru orang-orang yang penampilannya sederhana itu biasanya tabungannya lebih banyak, karena dia tidak butuh biaya macam-macam. Dia tampil apa adanya saja. Ya, tidak butuh biaya besar sehingga bisa nabung. Ya, sementara orang yang sangat mementingkan penampilan, biayanya besar. Ya, ada pendapatan tidak pernah cukup untuk menopang
penampilan agar selalu kelihatan sempurna tadi. Nah, maka ya, pada saat mantan tahu, pasti mantan akan sangat menyesali sudah memilih bersama dengan orang ketiga. Karena ternyata apa yang mantan cari dari orang ketiga itu tidak asli. Itu bukan diri dia yang sesungguhnya, ya, tetapi ditopang dengan hutang dan seterusnya. Kalau bisa punya pasangan yang kelihatan sempurna betul, ya, dan itu dengan biaya dia sendiri tanpa harus berhutang ke sana kemari, itu memang luar biasa. Tetapi menemukan profil orang-orang yang seperti itu di zaman sekarang itu sudah susah sekali, ya. Nah, maka ya, yang penting sekarang bagi kita, ya, bahwa apa yang memang sudah ditakdirkan menjadi milik kita akan bersama kita, akan kembali kepada kita. Jadi biarkan saja dululah mantan mencari pengalaman hidup, ya, pengennya dapat yang kaya raya, ternyata dapatnya yang kaya hutangnya. Nah, yang penting sekarang kita bersabarlah dengan keadaan yang demikian, sambil meneruskan hidup kita, terus berkarya, cari uang yang banyak, terus berdoa dengan tekun, ya. Semoga mantan kembali kepada kita dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada saat dia pergi. Maka di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 kita diajarkan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.